persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 2 April 2025, hari biasa Pekan Prapaskah keempat. Disusun dan dibawakan oleh Frater Giulio Dopo Esferi. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Yohanes. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memperingati Santo Fransiskus dari Paula, seorang santo yang mengajarkan kita untuk hidup dalam kerendahan hati, kesederhanaan, dan pengabdian total kepada Tuhan. Ia mengorbankan dirinya untuk melayani sesama, mengutamakan kehidupan rohani, dan menjadi saksi kasih Allah yang tanpa batas. Renungan hari ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana Allah selalu setia kepada umat-Nya, serta bagaimana Ia dipanggil untuk hidup mengikuti teladan Yesus dan para santo, termasuk Santo Fransiskus, dengan mengutamakan kehendak Tuhan dalam hidup kita.
Dalam bacaan dari kitab Yesaya, Allah berbicara kepada umatnya yang merasa terlupakan dan terbuang. Ia mengingatkan mereka bahwa kasih-Nya tidak akan pernah surut. Aku akan menjadikan kamu perjanjian bagi bangsa-bangsa. Demikian janji Allah. Bahkan ketika seseorang merasa ditinggalkan oleh orang-orang terdekat, Allah menegaskan bahwa Dia tidak akan pernah melupakan umat-Nya. Sekalipun ibu bapakmu melupakan kamu, aku tidak akan melupakan kamu. Saudara-saudari, pesan ini sangat relevan bagi kita hari ini ketika banyak orang merasa kesepian atau terabaikan dalam hidup. Namun Allah selalu ada dan setia bahkan dalam masa-masa yang penuh tantangan. Santo Fransiskus dari Paula mengajarkan kita untuk hidup dengan sederhana dan bergantung sepenuhnya pada Allah, karena ia tahu bahwa Allah selalu hadir dan menyertai umat-Nya apapun keadaan kita. Dalam Injil hari ini, Yesus mengungkapkan hubungannya yang sangat erat dengan Bapa. Ia menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dilakukannya adalah berdasarkan kehendak Bapa dan bahwa ia memiliki kuasa untuk memberikan hidup. Aku melakukan pekerjaan Bapa-Ku. Yesus menegaskan bahwa setiap tindakannya adalah bentuk kesetiaan dan penyerahan total kepada kehendak Bapa, dan melalui pekerjaannya dunia bisa mengenal kasih dan kebenaran Allah. Melalui bacaan ini, Yesus mengingatkan kita bahwa hidup kita harus sepenuhnya diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Sebagaimana Yesus melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Bapa, kita juga dipanggil untuk melakukan segala pekerjaan kita dengan niat yang sama untuk memuliakan Allah dan melayani sesama. Santo Fransiskus dari Paula menjalani hidupnya dengan keyakinan yang sama, yaitu untuk menjadi saluran kasih Allah di dunia ini. Santo Fransiskus dari Paula mengajarkan kita tentang kehidupan yang penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Hidupnya sederhana dan berfokus pada pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Dengan hidup dalam kemiskinan dan pengabdian total kepada Tuhan, ia menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kekayaan atau kepemilikan, tetapi dalam kasih yang tulus kepada Tuhan dan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini mengajak kita untuk bertanya, apakah kita sudah cukup mengandalkan Tuhan dalam hidup kita? Seperti yang dialami oleh banyak orang pada zaman Santo Fransiskus dan bahkan di masa kini, seringkali kita merasa terisolasi, tidak dihargai, atau bahkan terlupakan. Namun seperti yang disampaikan dalam bacaan Yesaya, Allah selalu menyertai kita dan tidak akan pernah melupakan kita. Kasih Allah adalah kasih yang abadi dan tanpa syarat. Pekerjaan Yesus di dunia ini menunjukkan bagaimana kita harus hidup. Kita dipanggil untuk melakukan segala hal untuk kemuliaan Tuhan dan mengikuti teladannya. Dalam setiap tindakan kita diajak untuk mewujudkan kasih Allah melalui pelayanan kepada sesama dengan rendah hati dan penuh kasih. Semoga. Hei saudara, umat Tuhan di gelombang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.